Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Selamat malam, saya Cita Utami mengabarkan pada malam hari ini. Bantuan sosial atau sering disebut bansos seharusnya dibantukan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun kenyataannya terdapat kasus-kasus korupsi dalam pembagian bansos tersebut. Beberapa oknum memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat dan terdampak pandemi. Akibatnya, bantuan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan banyak yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial, yakni Juliari Batubara, seperti yang diketahui, kasus ini bermula pada Desember 2020 ketika Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi dana bantuan COVID-19. Pada awal penyidikan, tepatnya pada bulan Desember 2020, Juliari Batubara menyerahkan diri kepada KPK dan langsung ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dugaan suap yang diterima oleh Juliari Batubara dan beberapa pejabat Kementerian Sosial lainnya mencapai miliaran rupiah. Suap ini diduga diterima dari perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi. Juliari Peter Batubara, ia disinyalir menerima total sebesar 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bansos yang berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HIS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi daripada penerimaan fee sebesar 10.000 per paket sembako, pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar 5,9 triliun dengan jumlah total sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal berdasarkan informasi yang dihimpun dari biaya 300.000 yang dikeluarkan per paket sembako. Terdapat margin sebesar 70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak, yakni pemilik kuota 40%, kreator 10%, dan supplier sebesar 50%. Pada awal tahun 2021, kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam proses persidangan yang berlangsung intens, terungkap bahwa suap tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik Juliari Peter Batubara. Pada 23 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara kepada Juliari Peter Batubara bersama dengan denda sebesar 500 juta dan uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti, maka hartanya akan disita dan dilelang, atau jika tidak mencukupi, diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 2 tahun. Tidak berhenti di situ, Juliari Batubara mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun, bandingan ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada November 2021.
Kini Juliari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang hasilnya masih ditunggu. Dalam hal tersebut, kasus ini juga mendorong pemerintah dan KPK untuk meningkatkan pengawasan terhadap dana bantuan sosial dan anggaran penanganan COVID-19. KPK bersama dengan BPKP menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Langkah-langkah ini termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan distribusi bantuan secara transparan. Dampak kasus ini meluas ke berbagai kalangan masyarakat. Protes dan kekecewaan dari publik mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Masyarakat kini lebih kritis dan aktif dalam memantau penggunaan dana bantuan sosial, berpartisipasi melalui berbagai platform digital untuk melaporkan dugaan penyelewengan. Kasus Juliari Batubara menjadi salah satu simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Kita semua berharap bahwa melalui perbaikan sistematik dan peningkatan pengawasan, kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Demikian laporan mengenai kasus korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara. Saya, Cita Rama Utami, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat datang.